Youngstars, selamat datang di engtutor.id. Kali ini kita akan membahas materi menarik yang akan membantu kalian dalam persiapan tes TOEFL. Topik kali ini adalah simple sentences. Maksudnya gimana? Yuk, simak materi berikut. Simple sentences atau simple sentence itu biasanya memiliki satu subjek dan satu verb. Meskipun kadang ada kalimat yang memiliki subjek atau verb yang majemuk atau compound. Contohnya, sini kita lihat, Peru is the third largest country in South America. Peru adalah subjeknya, is adalah verbnya, dan di sini the third largest country in South America adalah objeknya. Jadi dia memiliki satu subjek dan juga satu verb. Jadi dia adalah simple sentence. Contoh lain, Lily and Rando, dia adalah subjeknya. Terkadang subjeknya boleh majemuk atau verbnya boleh majemuk. Oke, kebetulan kita subjeknya di sini yang majemuk. Lily and Rando. Subjek, have been studying. Have been studying adalah verbnya. At library for 3 hours adalah objeknya. Jadi, kita Youngsters harus tahu, harus bisa memilih mana subjeknya, mana verbnya, dan mana objeknya. Kita akan membahas prepositional phrase. Apa itu prepositional phrase? Itu adalah frasa yang dia didahului oleh preposisi. Seperti yang teman-teman ketahui, preposisi ada apa aja? Misalnya ada in, ada at, ada on, ada off. Ini contoh dari preposisi. Dalam prepositional phrase, itu ada noun atau kata benda, nanti disebutnya object of preposition. Kita boleh singkat OP di sini. Object of preposition. Sini teman-teman harus waspada. Seringkali kita menganggap object of preposition ini sebagai subjek. Makanya kita masukin prepositional phrase ini ke dalam materi simple sentence agar teman-teman bisa mengetahui dan membedakan mana subjek, mana verb, mana dia object of preposition, dan yang lain sebagainya. Contohnya di sini adalah the passengers on the train were all rest. Kira-kira subjeknya yang mana? Ya, subjeknya adalah yang the passengers. The passengers ini adalah subjeknya. Kita bisa melihat kalau the passengers with us berarti dia plural. Kemarin kita juga belajar kalau misalnya ada artikel the di sini boleh dipakai oleh specific persons. Jadi masih inline ya dengan materi sebelumnya. The passengers on the train. Nah, on the train di sini adalah prepositional phrase. Dia didahului oleh preposisi. Di sini the train ini adalah objek dari preposisinya. Nah, ini adalah sebuah frasa tadi. Frasa, prepositional phrase. Frasanya di sini. On the train. Didahului oleh preposisi, lalu di sini kita punya noun yang disebut object of preposition. Baru di sini ada were adalah verbnya, all rest di sini objeknya. Nah, kenapa di sini dia pakainya were? Kita lihat kalau di sini subjeknya adalah plural, berarti were di sini juga menandakan plural, namun dalam keadaan atau dalam bentuk past. Jadi masih inline ya. Itu untuk prepositional phrase. Lalu, kita juga ingin membahas terkait apositif. Apa itu apositif? Apositif adalah kata atau frasa dia yang menyediakan tambahan informasi tentang si subjek atau objeknya. Teman-teman harus waspada, seringkali kita menganggap noun atau kata bendanya itu adalah sebagai subjek. Nyatanya, dia adalah apositif tadi. Contohnya gimana? Contohnya Nina, one of the brightest students, has been chosen to join the Olympia.
Kita lihat di sini Nina. Nina adalah noun, dia merupakan subjeknya. Nina. Terus teman-teman lihat di sini ada koma, bla 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 bla, frasa di sini diikuti koma. Biasanya yang di antara koma dan koma itulah yang namanya apositif. Apositif adalah tambahan informasi. Jadi one of the brightest students adalah apositif. Oke, has been chosen. Has been chosen di sini adalah verbnya. Ya, to join the Olympiad adalah objeknya. Jadi teman-teman jangan bingung kok di sini ada frasa, tapi di sini juga ada verbnya. Nah, ternyata yang verbnya adalah yang ini, has been chosen. Yang ini bukan subjeknya, si Nina. Bukan subjeknya, tapi yang subjek sebenarnya adalah Nina. Yang di sini adalah apositif atau keterangan tambahan. Jadi, teman-teman jangan menganggap students di sini adalah subjeknya, melainkan Nina yang subjeknya. Ini hanya tambahan informasi saja. Next, kita ke participial phrase atau frasa yang didahului oleh present atau past participle. Jadi frasanya itu bisa present atau past participle. Present participle biasanya dia adalah menggunakan verb ing. Kalau past participle dia biasanya verb 3. Dalam hal ini, kegunaan dari si participle adalah untuk memodifikasi noun atau kata benda. Teman-teman harus waspada, seringkali kita menganggap noun atau kata benda itu sebagai verb atau kata kerja dalam kalimat. Padahal dia adalah participle. Oke, contohnya bagaimana? Nina's essay. Nina's essay, praised by the professor, were submitted for the competition. Kita lihat di sini Nina's essay adalah si subjeknya, si esainya Nina. Di sini ada praise with ed, di sini ada were submitted. Nah, teman-teman mungkin sering bingung yang mana verbnya. Kita lihat tadi di sini ada koma dan ada koma. Yang di antara koma adalah apositif. Berarti apositif sebagai keterangan tambahan. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya were submitted adalah verbnya, for the competition adalah objeknya. Di sini dia apositifnya kebetulan menggunakan verb 3, past participle. Jadi dia tambahan informasi, tapi dia pakainya verb 3, praised by the professor. Yang diagung-agungkan, yang diberikan tanggapan baik oleh profesor, itu dia disubmit untuk mengikuti kompetisi. Jadi jangan bingung apakah itu verbnya 2, tidak, ternyata dia adalah participle. Next, kita coba latihan soal. In addition to its high frequency, blah 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 has other qualities that distinguish it from sound that is audible to human beings. Kita lihat, di sini ada in addition to its high frequency, blah 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 has other qualities. Di sini ada has, berarti dia adalah verbnya. Di sini berarti kita butuh subjeknya. Lalu di sini apa? Di sini adalah keterangan tambahannya aja. Ini adalah keterangan tambahan. Oke, berarti kita cari subjeknya. Subjeknya apa? Di sini ultrasound. Oke, masih make sense. Ultrasound that has other qualities that distinguish. Kayaknya penggunaan that ini kurang tepat ya. Ultrasound when has other, when-nya juga kurang tepat. Ultrasound, ada koma lagi, it has other qualities, jatuhnya dia boros. Kita cukup memakai ultrasound.
Ultrasound has other qualities that distinguish it from sound that is audible to human beings. Jadi jawabannya yang A. Next question. There are various complications. There are. Ada there, di sini ada subjeknya, lalu ada are, verbnya. Various complications. Ini objeknya. There are various complications. Berarti di sini kita butuh apa yang namanya participle. Atau untuk added information aja. Untuk menerangkan noun-nya. Kok si complications-nya? Komplikasi apa? Karena dia bilang kan di sini there are various complications. Nah, ini kita butuh participle untuk menerangkan complication apa aja. Complication yang mana? Berarti complications yang mana? Yang terasosiasi with amputation of a body part. Yang terasosiasi adalah pasif, berarti kita pakainya past participle. Yang past participle adalah yang D, associated. Ya. Kalau misalnya kita ada is associated, dia kurang tepat karena dia verb nanti. Kan kita udah punya verbnya are. Jadi tidak boleh double. Ini juga kita menggunakan are kurang tepat. Associating, kita tidak butuh yang mengasosiasi, tapi yang terasosiasi atau yang diasosiasi. Kita butuhnya pasif. Kalau pasif, kita pakainya yang past participle. Oke, itu untuk contoh soal simple sentences. Next question. There have been a dramatic decline in the number of wild salmon moving upstream to spawn. Kira-kira jawaban mana yang tepat untuk error recognition kali ini? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Engstars ingin belajar lebih dalam dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Engstars, bergabunglah dengan les online kami di engtutor.id. Mari kita capai tujuan belajar bahasa Inggris bersama-sama.